Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, daratan dan lautan, yang menjadi raja dari segala raja, yang menjadi ratu dari segala ratu, kings of the kings. Seiring salawat dan salam sejahtera semoga sampai kepada paduka alam sejantung hati belahan jiwa baginda Sayyidana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada para sahabatnya, para kerabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, sampai kepada aulia, ulama dan kita semuanya yang senantiasa mengikuti dan selalu setia mengikuti jejak dan ajaran. Sahabat channel As-Solihin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini para santriawan Pondok Pesantren Rumah As-Solihin, juga santriawan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini tema yang akan kita persembahkan ini kita sesuai ayat yang dibacakan tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahni wa fisal wa fi amaini anishkurli waliwalidayhi. Dan aku perintahkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, semakin lama semakin berkembang. Maka sepatutnya wajar kita sebagai anak maka untuk mencintai ibu. Maka tiada lagi mutiara yang paling indah, tiada lagi harta benda yang paling indah kecuali kedua orang tua kita. Maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita wajib menghormati kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan betapa pedihnya ibu bapak kita memperjuangkan kita, betapa dahsyatnya ibu bapak mempertahankan kita hidup dari mulai awal, dari mulai bayi sampai mulai keluar, sampai pada dengan berkeringat, peras keringat, banting tulang, kaki dibikin kepala, kebelah dibikin kaki untuk membesarkan anaknya. Maka ini yang perlu kita catat, ini yang perlu kita renungkan. Suatu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada kisah. Dua kisah, ada seorang ibu, bapak dan anak. Ternyata ibu bapaknya ahli maksiat, ahli durhaka kepada Allah. Akan tetapi memiliki anak yang soleh. Dia beribadahnya dengan tekun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ketika Allah dipanggil oleh malaikat. Fulan bin Fulan, silakan Anda masuk surga, min ai abwabis si'ti. Silakan Anda masuk surga, dari mana pintu Anda ke surga? Akan tetapi mohon maaf, ibu bapamu termasuk penghuni neraka. Anak ini malah goda, geleng kepala. Ya Allah, saya gak mau. Malaikat gak mau. Ayo masuk surga. Saya gak mau. Ayo, dari pintu mana Allah sudah memperkenankan Anda masuk surga? Saya gak mau. Akhirnya malaikat bingung, pergi ke hadapan Allah. Ya Allah, ada orang yang seperti ini, kata Allah. Coba tanya apa maunya. Ditanya sama malaikat, Fulan, kenapa kamu gak mau masuk surga? Kenapa engkau semua orang pengen masuk surga? Kenapa engkau malah menolak untuk masuk surga? Jawaban dia apa? Simple. Wahai malaikat, siapa orangnya sih yang tidak mendapatkan, pengen memperoleh pengampunan dari Allah? Siapa orangnya sih yang tidak pengen rahmatnya Allah? Siapa orangnya sih yang tidak mau masuk surga? Akan tetapi saya tidak ridho saya masuk surga, ibu bapak saya, sedangkan ibu bapak saya masuk neraka. Saya daripada masuk surga sendirian, ibu bapak masuk neraka, lebih baik saya ngikut bersama kedua orang tua saya masuk neraka. Akhirnya malaikat bingung, datang lagi kepada Allah. Ya Allah, ini ada orang yang semacam ini, malah protesnya seperti ini. Kata Allah, wahai malaikat, beritahulah kepada dia, wahai Fulan, karena dia memiliki anak soleh, walaupun ibu jahat, ibunya ahli maksiat, ibunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di saat ini Allah mengampuni dosa-dosanya karena dia memiliki anak yang soleh. Maka itulah anak yang soleh, salah satu aset ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu aset harta benda kita yang paling baik. Maka oleh sebab itu, maka berbaik-baiklah dalam mendidik anak, terutama kita anak ini fresh dalam ilmu agama. Maka sekalipun anak itu sukses, kalau tidak dididik agamanya, maka siap-siaplah kedua orang tua akan disakiti oleh anak yang berbeda. Yang kedua ada cerita, ada ibu, bapak, dan anak.
Ibunya ahli taat, ibunya rajin beribadah, bapaknya ahli beribadah. Setiap hari ngaji gak kelewat. Puasa Senin Kamis terus berjalan, sholat tahajud, duha dan lain sebagainya. Setiap malam, setiap rutinan datang ke rutinan. Akan tetapi tidak memiliki anak yang kurang ajar, memiliki anak yang tidak soleh, selalu maksiat, durhaka kepada Allah. Suatu ketika dipanggil oleh malaikat, "Hei Fulan bin Fulan, suami istri, silakan Anda masuk surga min ayyi abwabis." Silakan Anda masuk surga. Dari manakah pintu yang engkau suka? Dia masuk. Setelah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, baru mau 1 langkah lagi masuk ke surga. Anaknya di belakang teriak, "Ya Allah, saya minta keadilan. Kenapa ibu bapak saya masuk surga? Saya masuk penghuni neraka." Engkau ini ahli maksiat, engkau ini durhaka kepada Allah, engkau ini tak pernah beribadah kepada Allah. Ibumu saleh, ibumu solihah, bapakmu saleh, ahli ibadah kepada Allah, maka wajar dia mendapatkan penghargaan surganya Allah. Bagaimana anak itu protes? "Wahai malaikat, saya protes, saya minta keadilan. Saya berusaha peras keringat ke sana ke sini, didampingi oleh orang tua. Memang di waktu saya di dunia, saya mau makan, dikasih makan sama orang tua. Saya minum waktu haus, dikasih minum sama orang tua. Saya kesusahan, tidak punya baju, diberikan baju orang tua. Semua diurus dengan lengkap. Akan tetapi di saat itu, saya gak pernah disuruh belajar ngaji. Saya gak pernah sekalipun disuruh belajar sholat. Saya gak pernah sekalipun disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tidak ridho masuk surga. Daripada saya ibu bapak saya masuk surga, saya harus masuk neraka, maka saya lebih ridho ibu bapak dan saya masuk neraka. Akhirnya malaikat berdoa mohon kepada Allah, "Ya Allah, ada orang yang seperti ini, ibu bapaknya masuk surga, sudah dijadikan jatah masuk surga, akan tetapi anaknya protes." Maka kata Allah, "Hei Fulan bin Fulan, suami istri, walaupun engkau ahli ibadah, walaupun engkau ahli taat kepadaku, akan tetapi kamu tidak bisa membuat amanah di amanah putramu. Kamu salah asuh dalam mendidik anak. Ingat, kata Allah, innama amlukum wa amwalukum wa auladukum fitnah." Bukankah aku telah berkata bahwa sesungguhnya anakmu, hartamu akan menjadi fitnah untukmu jikalau kita tidak bisa menempatkan anak. Oleh karena itu, pada para orang tua, bersiap-siaplah. Mulai saat ini ketika dikaruniai oleh anak, didiklah dengan anak yang tepat. Jangan sampai menjadi anak yang salah asuh. Dan mudah-mudahan ketika kita bersabar dalam mendidik anak, insya Allah min sa'adatil mar'i, kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita gapai. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Allahumma waffiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.